Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa taslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha sub wa ala alihi wa man la masukna min ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hadd ala tamasuki wa ala tamasuki bi kitabir rahim wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ala al khairi bi tawajjuhi wa qurbi mattati wa tawabi. Allahumma akrina bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita terakhir membahas itu ya, takhsis munfasil ya, mukhassis munfasil apa, mukhassis ya, mukhassis yang munfasil ya, yang terpisah dari amnya ya, yang ditakhsisi ya. Kita sudah bahas kemarin takhsisul kitab bil kitab ya, ini ya, takhsis apa, mentakhsis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ya, ataupun as-sunnah bis sunnah ya, hadis dengan hadis, wa tahsisu kulli minhuma bil akhar, dan mentahsis apa atau kebalikannya ya. Jadi atau kemarin juga dibahas mentaksis Alkitab dengan hadis, atau kebalikannya hadis ditahsis dengan Alkitab. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i atau mutakallimin ya, atau yang ditarjih di sini oleh Syekh Zakaria, yang diunggulkan bahwasannya itu semua boleh. Ini semua boleh. Ya. Sekarang ya, kita mau menginjak ke takhsis Alkitab was sunnah bil qiyas. Mentaksis apa? Mentaksis Alkitab ya, Al-Qur'an ataupun hadis itu dengan qiyas. Bisa enggak Al-Qur'an ataupun hadis itu ditaksis dengan Alkitab? Nah, coba kita baca. Wa yajuzu fil as-sahih, boleh menurut pendapat yang as-sahih, takhsisu kulli minal kitab wa sunnah, mentaksis setiap Al-Qur'an ataupun hadis atau sunnah bil qiyasi, boleh ditaksis dengan al-qiyas ya, boleh ya. Al-mustanad ila nasin khosin, yang mana qiyas itu bersandar kepada nas khos ya. Di sini ibaratnya qiyas pasti mustanad ila qiyas ijma, itu pasti ibaratnya kalau di usul fikih itu bersandar al-mustanad ila nasin khosin, yang bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, di sini Al-Qur'an dan hadis ya, karena setiap ijma ataupun qiyas itu pasti bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis ya. Walau khabaron wahidan. Ya, walaupun sandaran dari qiyas ini adalah khobar wahid, khobar ahad ya, khobar ahad ya, hadis ahad ya, gak masalah, gak masalah ya. Kataksisi seperti contohnya seperti mana? Seperti taksisi ayati azaniyatu azani, seperti mentaksis apa? Seperti mentaksis ayat am ya, ayat am azaniyatu azani fajliduhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan zina dan laki-laki yang zina itu hukumannya apa? Hukumannya itu 100 cambukan ya, 100 cambukan ya. Nah, ini kan mencakup Mas ya. Azani atau azani di sini mencakup penzina yang merdeka atau penzina yang budak ya. Ya, ini kan am ini kan ya. Ini segot am ya. Al-mufrad al-mu'arraf bi alif wal lam. Nah, ini segot am. Nah, ini kan berarti kan di sini mencakup apa? Mencakup orang yang merdeka dan juga mencakup orang yang budak ya. Asyamila lil ammah ya. Ammah di sini ya budak maksudnya. Biqauli ta'ala, semua itu ya di sini ayat ini ditaksis ya, ditaksis dengan apa namanya? Ditaksis dengan apa? Dengan ayat yang lain apa? Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Bagi budak ya, hunna di sini domirnya kembali budak perempuan Mas, ammah ya. Hunna di sini domirnya kembali ke budak perempuan ammah. Bagi mereka yang ammah itu nisfu ma 'alal muhsanat minal adzab. Itu hukumannya separuh daripada orang yang merdeka. Berarti kan taksis Mas ya. Jadi azani atau azani di sini akan am ya. Hukumannya semua penzina itu dihukumi 100 jilid, 100 cambukan. Nah, dengan ayat ini itu ditaksis ya, dikeluarkan dari hukum 100 cambukan siapa?
siapa Mas? Budak perempuan ya. Budak perempuan di sini dikeluarkan dari hukum 100 cambukan melalui ayat ini. Nah, di sini kan khusus untuk perempuan Mas ya. Ya Mas, domir di sini kan budak perempuan. Di sini kan ada hunah ya. Antum perhatikan nggak? Di sini kan ada hunah ya. Iya, iya. Ya, hunah. Hunah kan budak perempuan. Terus gimana kalau budak laki-laki? Nah, dikiaskan Mas pakai ini. Ya. Wa qisa bil ammah abdi. Nah, dikiaskan lagi kepada budak perempuan. Kalau budak perempuan separuh ya berarti budak laki-laki juga harus separuh dong. Jangan dibeda-bedakan antara kok mereka sama-sama budak kok. Ya, berarti hukum kiasnya apa namanya? Budak laki-laki itu juga mentaksis ayat ini, ayat apa? Ayat azaniyah ini. Ya, jadi ayat azaniyah ini ditaksis oleh dua. Yang pertama ditaksis oleh ayat ini, ya dikeluarkan dari azaniyah berarti budak perempuan, kemudian ditaksis oleh kias. Kias ini ya, yang mana budak laki-laki dikiaskan kepada ayat ini, budak perempuan. Nah, jadi ditaksis oleh ayat yang satunya, kemudian ditaksis lagi satunya oleh kias. Nah, ini nggak masalah. Paham ya? Paham, Mas? Iya, iya. Ya. Jadi ayat azaniyatu wazani di sini ditaksis oleh dua. Yang pertama ditaksis oleh ayat Al-Qur'an sendiri, yang kedua ditaksis oleh kias. Oke, jelas ya? Hilafnya nggak usah kita baca ya. Ngono-ngono tok hilafi. Ya. Intinya boleh ya mentaksis Al-Qur'an ataupun hadis itu dengan apa? Dengan kias ya, dengan kias. Oke, sekarang taksis bimafhumil mukhalafah. Sekarang taksis dengan menggunakan mafhum mukhalafah. Apakah boleh mentaksis dengan menggunakan mafhum mukhalafah? Tahu antum paham ya mafhum mukhalafah ya? Mafhum mukhalafah itu misalnya kayak apa contohnya? Apa? Barang siapa yang mandi dengan berdiri maka dia hukumnya haram ya, maka dia akan masuk neraka misalnya. Misalnya. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya jika mandinya tidak berdiri maka tidak masuk neraka. Kayak gitu ya mafhum mukhalafah ya. Ya. Nah, coba kita baca. Wa bidalilil khitab ya. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah itu juga boleh ya ditaksis dengan dalilil khitab. Dalilil khitab maksudnya mafhum mukhalafah, mafhumil mukhalafah. Katakhsis Khabari Ibnu Majah ya. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya misalnya hadis di sini ya. Di sini hadisnya am ya. Seperti contoh al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Coba diperhatikan hadis ini ya. Air itu tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Ya, air itu tidak bisa dinajisi oleh sesuatu illa kecuali air sesuatu tersebut illa ma ghalaba 'ala rihi, kecuali sesuatu tersebut bisa merubah bau dari air tersebut, watokmihi atau merubah apa rasa dari air tersebut atau merubah warna dari air tersebut, maka nanti hukumnya najis. Nah, ini kan am ini Mas. Ini am ya. Alma di sini am ya. Al-mufrad al-mu'arraf di alif lam ini air, semua air berarti ya. Baik itu air yang mencapai 2 kola atau enggak, ketika dia dijadui sesuatu, selama sesuatu tersebut tidak bisa merubah rasanya, warnanya ataupun baunya, maka air tersebut itu hukumnya masih suci, mensucikan. Kan kayak gitu kan ya. Ini air, semua air berarti di sini am ya. Baik itu air suci ataupun air apa? Air mencapai 2 kola atau enggak. Ini kan am berarti mencakup 2 kola atau enggak. Kemudian ya. Bentar. Kemudian ditaksis, hadis ini ditaksis. Ya. Kemudian hadis ini ditaksis bimafhumi khabarihi ya dengan mafhum mukhalafah daripada hadis lain ya. Mafhum mukhalafah dari apa? Dari hadis apa ini coba?
idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Ya. Jika air itu mencapai 2 kola ya, idza balaghal ma'u qullataini, jika air itu mencapai 2 kola lam yahmilil khabath. Maka air tersebut itu tidak apa? Tidak bisa tidak najis ya. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Maka jika air kurang dari 2 kola ya, paham ya? Jika air kurang dari 2 kola, ini kan mantuknya kan jika air mencapai 2 kola maka dia tidak akan najis. Tapi jika air tersebut itu kurang dari 2 kola, ya berarti mafhum mukhalafatnya jika air tersebut kurang dari 2 kola maka nanti najis jika kena najis. Ya. Nah, ini kan berarti kan mafhum mukhalafatnya apa? Jika air kurang dari 2 kola maka dia akan najis. Nah, mentaksis Mas, mentaksis air yang mutlak, air yang am di sini. Di sini kan mencakup 2 kola ataupun kurang dari 2 kola. Ditaksis dengan ini bahwasannya air yang kurang dari 2 kola kalau dia itu akan najis ya kalau terkena najis. Kalau terkena sesuatu yang najis. Paham ya? Paham Mas? Paham, Ustaz. Ya. Jadi di sini amnya di sini, airnya di sini, kemudian ditaksis oleh mafhum mukhalafah dari hadis ini. Ya, simple ya. Oke, lanjut. Oke. Sekarang taksis dengan mafhum muwafaqah coba. Taksis bimafhumil muwafaqah. Ya, wa yajuzu takhsisu bil fahwa. Ya, jadi boleh mentaksis dengan fahwa. Fahwa itu mafhum muwafaqah, Mas. Ya. Jadi kita itu boleh mentaksis dengan mafhum muwafaqah. Kalau tadi mafhum mukhalafah, sekarang mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah itu kayak ya wala taqullahu maufin ya, janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua. Kalau berkata saja nggak boleh, berarti apalagi memukul ya, sejenisnya ya. Memukul, membentak, mencubit, menjambak, membunuh apalagi ya. Nggak boleh ya, itu namanya mafhum muwafaqah. Ya. Yang mana mafhumnya itu hukumnya sama dengan mantuknya. Ya. Wa in qulna adilala alaihi qiyasiyah. Ya. Seperti contoh kata sisi khabari Abi Dawud wa ghairi ya. Layul wajid yahillu irdahu wa uqubatahu. Ya. Jadi orang yang mencuri ya ya ini kayaknya maknanya orang yang mencuri ya layun ini ya. Orang yang mencuri ya boleh baginya untuk kita hukum ya intinya ya. Jadi intinya orang yang mencuri kita boleh hukum ya. Tapi gimana kalau yang mencuri itu apa? Nah, ini hadis ini ditaksis Mas. Ditaksis oleh siapa? Oleh mafhumnya dari ayat ini. Fala taqul lahum ufin. Fala taqul lahum ufin kan kita kan ya kalau kalau ini kan jangan kalian berkata kalau berkata saja nggak boleh apalagi mengurung kedua orang tua. Nah, jadi di sini mengurung kedua orang tua nggak boleh kan ya? Nggak boleh kan ya? Berarti hadis ini ditahsis oleh mafhum muhalafah daripada ayat ini. Nah, paham ya? Fayaharumu habsuha, maka nggak boleh kita mengurung kedua orang tua. Ya. Oke, paham ya? Jelas, Iya, Mas? Ya, jadi itu tadi taksis dengan menggunakan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Boleh ya, boleh taksis ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya atful am alal khos la yukhassis. Ya, mengatofkan am kepada khos itu tidak mentaksis. Jadi apabila ada am yang diatofkan kepada khos, ya, apakah berarti nanti yang khos ini mentaksis yang am? Nah, di sini dikatakan tidak. Coba kita baca syarahnya. Al-asso anna atfal am alal khos wa aksuhu atau kebalikannya. Ya, di sini caranya bilang al-masyhur la yukhassisuhu la yukhassisul am. Ini bukan berarti amnya ditaksis. Ya. Ya.
Wa qala al-Hanafi Imam Hanafi mengatakan yukhassis, ini taksis di sini. Ya, jadi kalau am diatofkan khos itu diatofkan kepada am ataupun kebalikannya am diatofkan ke khos, maka berarti am di sana ditaksis. Ayu yaksuru alal khos liujubi istirakil mu'atatifain fil hukmi wa sifatih. Karena apa? Karena katanya Imam Hanafi ini atof itu kan gandol Mas ya, istirok ya. Istirok mutlak ya. Misalnya kayak ja'a Zaidun wa Muhammadun ya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun ya. Jadi Muhammad di sini gandol ataupun diatofkan kepada Zaid, yang mana kedua-duanya berarti sama-sama datang. Jadi Muhammad gandol ke Zaid ya, yang mana mereka berdua sama-sama dihukumi datang ya. Zaid dihukumi datang, kemudian Muhammad gandol ke Zaid ya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun, berarti Muhammad di sini dihukumi datang juga ya. Ya, karena dia atof ya. Nah, katanya di sini dikatakan Mas ya, fil hukmi wa sifati, kata Imam Hanafi, dua atof itu adalah mustarok atau istirok ya, join dalam hal hukum dan juga sifat. Jadi hukum dan juga sifat. Hukumnya itu kayak ja'a tadi, ja'a Zaidun wa Muhammadun itu hukum. Jadi Zaid dihukumi datang, Muhammad karena diatofkan kepada Zaid, maka Muhammad juga dihukumi datang. Dan sifatnya juga, jadi sifatnya Muhammad itu juga sama dengan sifatnya Zaid. Itu menurut Hanafi. Tapi menurut Zakaria dikatakan kulna fil sifat dimamnuun kama marra. Nah, ini nggak bisa katanya Imam Hanafi. Katanya Zakaria. Oke, kalau hukum, iya emang hukum itu kalau atof emang mengikut hukumnya sama, yang diatofkan sama dengan yang diatofkan kepadanya. Tapi kalau sifat enggak. Kalau sifat enggak. Ya. Oke. Ada contohnya nggak di sini biar lebih jelas? Contoh, coba ini contoh ya, contoh. Ya. Misalul aks khobaru Abi Dawud wa ghairi ya. Contohnya hadisnya khobar Abi Dawud dan selainnya. Nah, ini coba. La yuktalu muslimun bi kafirin. Janganlah kalian membunuh orang-orang muslim dengan orang kafir. Ya, janganlah seorang muslim dibunuh dengan sebab bikafirin, dengan sebab dia membunuh orang kafir. Jadi jangan membunuh orang muslim sebab orang muslim tadi membunuh orang kafir. Jangan ya, jangan dihukum intinya ya. Jangan dihukum dengan membunuh juga. Ya. Wala dzu ahdin fi ahdih. Ya. Dan juga wala dzu ahdin. Nah, ini ya. Dzu ahdin ini kan jangan juga kalian membunuh. Dzu ahdin ini atau ke muslim, Mas. Dzu ahdin di sini atau ke muslim, berarti artinya gimana? Artinya janganlah kalian membunuh orang kafir yang muahad ya. Dzu ahdin itu orang yang masih berjanjian, misalnya kafir ya, kafir berjanji kepada orang muslim sama-sama kita damai dalam waktu berapa tahun misalnya. Ya berarti kita nggak harus menepati janji kita ya, nggak boleh kita membunuh mereka. Ya. Nah, yang seperti ini kita juga nggak boleh membunuh orang yang kafir tadi yang perjanjian sama kita disebabkan dia membunuh orang kafir. Ya. Yani bikafirin harbiyin lil ijma' ala qatlihi bi ghairi harbiyin. Nah, ini pertanyaannya, dzu ahdin ini kan ataf ke ini Mas ya. Ya, ataf ke muslim kan. Intinya muslim itu intinya dzu ahdin ini nggak boleh dibunuh. Nah, ini kan hukumnya apa? Sama dalam hukumnya. Hukumnya kan sama-sama nggak boleh dibunuh ya. Muslim itu nggak boleh dibunuh, dzu ahdin juga nggak boleh dibunuh. Nah, tapi sifatnya apakah sama? Ini sifatnya kan orang muslim itu nggak boleh dibunuh sebab dia itu membunuh orang kafir. Kafir apapun dia. Kafir di sini kan umum ya, kafir apapun, baik itu kafir yang memerangi kita ataupun kafir yang nggak memerangi kita. Itu nggak boleh orang muslim dibunuh. Tapi dzu ahdin di sini
Nah, itu kan sama-sama dilarang untuk dibunuh ya. Tapi atofnya apakah sama? Sama-sama umum kafir. Nah, menurut Imam Hanafi, iya. Menurut Imam Hanafi, bikafirin sama. Sifatnya ini sifat ya, bikafirin di sini sifat. Ini harus sama. Tapi menurut kita enggak. Ya, menurut kita Syekh Zakaria mengatakan enggak. Ya, jadi di sini wala du ahdin fi hadihi maksudnya bikafirin harbiyin ya. Jadi enggak semua kafir. Jadi kalau sama-sama, jadi misalnya du ahdin di sini membunuh sama-sama kafir yang du ahdin juga, maka dia dibunuh juga ya, kecuali dia membunuh orang kafir harbi ya, kafir harbi. Jadi nggak sama ya. Jadi hukumnya sama ya, sama-sama nggak boleh dibunuh muslim dan ahdu ahdin di sini. Tapi apakah sifatnya sama? Enggak. Ya kalau muslim di sini nggak boleh dibunuh, ya nggak boleh dibunuh gara-gara dia membunuh orang kafir, kafir apapun dia ya, walaupun dia itu kafirnya kafir yang memerang harbi ataupun nggak harbi ya, kafir yang memerangi kita ataupun kafir yang nggak memerangi kita. Tapi kalau du'ahdin nggak boleh dibunuh, sebab dia membunuh apa? Nah, ini beda dengan muslim ya. Dia itu du'ahdin di sini maksudnya dia itu nggak boleh dibunuh ketika dia membunuh orang kafir harbi. Tapi kalau membunuh kafir yang nggak harbi maka dia tetap dibunuh nanti. Jelas Mas ya? Bisa dipaham nggak ini? Iya, lumayan. Cocok lumayan Mas. Ya boh, paham ya? Itu maksudnya lil ijma ala qatliha apa? Lil ijma ala qatlihi ya. Karena ada ijma Mas bahwasannya orang yang apa namanya apa ijma ya. Ini kan dikira-kirakan kan waladu ahdin bi adai bi ghairi bi harfin bi kafirin harbiyin Mas. Ini yang jadi perdebatan kan ininya kan. Du ahdin bi hadihi bi apa? Bi kafirin saja atau bi kafirin harbiyin? Kalau bi kafirin saja berarti kafir umum kan? Kafir apapun intinya kalau dia itu nggak boleh dibunuh ya. Du ahdin itu nggak boleh dibunuh dengan kafir apapun baik itu kafir harbi ataupun nggak kafir harbi. Nah, tapi menurut saya Zakaria ini maksudnya bi kafirin harbiyin, bukan kafir tok. Kenapa? Karena ada ijma bahwasannya du ahdin ini wajib dibunuh ketika dia itu membunuh kafir yang enggak harbi. Alhamdulillah. Paham ya? Ya, karena ada ijma bahwasannya kafir harbi ya, kafir yang du ahdin ini itu wajib dibunuh ketika dia membunuh kafir yang enggak harbi. Maka di sini bisa disimpulkan bahwasannya di sini bikafirin harbiyin ya, waladu ahdin fi ahdihi bikafirin harbiyin, enggak kafir saja. Beda dengan muslim bikafir saja. Paham Mas? Iya. Ya intinya kayak gitu ya. Nah, ini nggak bisa ya kayak gitu ya. Jadi ini kan praktek atof apa namanya? Apa namanya? Apa? Atof ya, atof taksis ya. Ya, apakah apa namanya? Ini kan atof kepada am ya. Lafat am yang atof kepada khos ataupun khos yang atof kepada am, apakah itu menandakan bahwasannya yang am itu ditaksis? Enggak, ya. Nah, ini kan am Mas. Kafir di sini am. Ya enggak? Apakah ini juga ditaksis? Enggak. Ya. Ini enggak ya. Tetap ini am dalam artian seorang muslim ketika membunuh kafir ya, kafir siapa saja ini am, itu enggak boleh dibunuh orang muslim. Ya. Ini kan ini kan am ya. Kalau du ahdin fi ahdihi kan ini kan bikafirin harbiyin, bikafirin harbiyin ya. Nah, ini kan khos, kafirin harbiyin di sini khos. Apakah gara-gara atof ini atof ke ini nanti bikafirin di sini jadi tahsis? Enggak. Ya. Paham ya? Menurut siapa? Tat? Apa? Menurut siapa? Enggak Ya menurut taksis. saya Zakaria di sini. Beda dengan Itu Imam harbi Hanafi. itu bukan taksis, tak? Iya, kafir harbi di sini kan khos, Mas. Khos. Di sini kan khos kan? Ya Beda terus tadi dengan nggak kafir di ditaksis sini. itu apa? Apa? Nggak ditaksis itu apa? Gimana?
Tadi nggak ditaksis, yang nggak ditaksis itu apa? Iya, di sini kan dikatakan, Mas. Perhatikan ya. Jadi dzu ahdin kan diatofkan ke sini kan, Mas. Diatofkan ke muslim kan. Orang muslim nggak boleh la yuqtalu muslimun bikafirin. Orang muslim nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh dengan dia gara-gara dia membunuh orang kafir. Kafir di sini kan kafir siapa saja kan? Baik itu kafir harbi ataupun kafir nggak harbi. Ya enggak? Ini am kan? Ya enggak? Bikafirin di Iya, sini am ya. Nah, kemudian wala dzu ahdin fi ahdihi ay bikafirin harbiyin. Nah, di sini kan dan juga dzu ahdin. Dzu ahdin di sini ada diatofkan ke siapa, Mas? Diatofkan ke muslim kan? Dalam artian dzu ahdin kafir yang dzu ahdin itu nggak boleh kita bunuh. Disebabkan dia membunuh orang kafir harbi. Ya enggak? iya, Ustaz. Nah, orang yang dzu ahdin, kafir dzu ahdin itu nggak boleh kita bunuh sebab gara-gara dia membunuh kafir yang harbi, kafir yang memerangi kita, umat Islam. Nah, ini kan khos, Mas. Khos kan ini kan, kafir harbi. Kalau ini kan kafirnya kan am ya. Ini kafir siapa saja ya. Dalam artian kalau kita orang muslim membunuh kafir siapa saja, maka orang muslim nggak boleh dibunuh. Tapi kalau dzu ahdin itu yang nggak boleh dibunuh dia cuma ketika membunuh kafir harbi kan ya. Ini kan khos kan kafir harbi kan. Berarti kalau dzu ahdin itu membunuh kafir yang nggak harbi berarti dia dibunuh ya, boleh dibunuh. Nah, ini kan khos, Mas. Ya enggak? Iya, Nah, ini kan khos. Apakah ini kan diatofkan kan? Ini atau ini itu atof ke sini kan? Atof ke sini kan? Ini kan am kafirinnya, ini khos. Apakah itu berarti kafir harbi ini yang khos di sini itu mentaksis yang kafir am di sini? Dalam artian nanti kafirnya di sini jadi kafir harbi tok taksis ya. Ya. Apakah seperti itu? Ya, ini kan kafir aslinya am kafir di sini kan kafirin am. Apakah jadi host gara-gara diatofi oleh taksis host. Jadi di sini jadi kafir harbi. Dalam artian kalau orang muslim membunuh kafir yang enggak harbi nanti orang muslim dibunuh. Enggak ya. Jadi ini enggak ikut host, enggak ikut taksis. Paham ya, Mas ya? Gimana, Mas? yang taksisnya fi ahdihi, Ustaz. Ini bikafirin ini sifatnya. Orang muslim layuk talu muslimun bikafirin ya. Orang muslim itu nggak boleh dibunuh bikafirin dengan sebab dia membunuh orang kafir. Baik itu kafirnya harbi ataupun kafir dimi ya. Kafir yang nggak harbi. Ini am kan, Mas ya. Kafir di sini kafir am. Oke. Terus diatofkan lagi kepada muslim ya. Waladhu ahdin fi adihi bikafirin harbiyin. Dan juga nggak boleh membunuh kafir dhu ahdin disebabkan dia membunuh kafir harbi. Nah, kafir harbi di sini kan khos. Ya, Ya enggak? Khos, Mas ya. Kak, ini kan dzu ahdin fi ahdihi bi kafirin harbiyin kan atof ke ini kan? Atof ke ini kan? ya, Ini kan khos. Apakah ini ikut khos kafir di sini? Gara-gara diatofi oleh khos. Paham nggak maksudnya? fi ahdihi di situ bikafirin harbiyin, Ustaz. Sambungannya, Mas. Sambungannya, Mas. Sambungannya. Ini kafir dzu ahdin fi ahdihi ini kafir yang ada perjanjian ya. Perjanjian ya. Perjanjian ya. Perjanjian damai ya. Iya, Ustaz. Terus Nah iya, iya, ini kan di sini kan dzu ahdin fi ahdihi ini kan sifatnya dia nggak boleh dibunuh gara-gara dia membunuh kafir harbi. Kemudian orang muslim di sini nggak boleh dibunuh gara-gara dia membunuh kafir kafir siapa saja am ya, kafir harbi ataupun nggak harbi. Apakah gara-gara diatofi oleh host di sini, apakah di ini jadi host juga? Kafir di sini jadi kafir harbi itu. Enggak kan? Ya. Gimana, Mas? itu lil ijma ala qatlihi bi ghairi harbi itu. Ijma. Ya karena ada hukum ijma, Mas. Ini kira-kiranya kenapa kok di sini kok udah tahu kira-kiranya ya
bahwasannya ya karena ijma ya, karena ada hukum ijma. Kenapa kok di sini kok tahsis, Mas? Khos di sini kok khos? Karena ada ijma, hukum ijma bahwasannya orang yang du'ahdin di sini ketika membunuh sesama kafir yang bukan harbi, dia wajib dibunuh, wajib dikisos. Makanya di sini bikafirin harbiin, karena kalau kafir saja ya nggak bisa ya, karena di sini ada hukum ijma bahwasannya ketika du'ahdin ini membunuh sesama kafir yang bukan harbi, maka dia wajib dikisos. Gimana, Mas? Iya, Ustaz. Oke, lanjut ya. Hukum ataf udah. Nah, ini sekarang. Rujuk domir ila ba'dil am la yukhassis. Ya, kembalinya domir kepada sebagian am itu tidak mentaksis ya, itu tidak mentaksis. Coba al-aso anna ruju'u domir ila ba'dil am la yukhassisuhu. Menurut pendapat yang aso bahwasanya kembalinya domir kepada sebagian am itu tidak mentaksis am tersebut. Coba ya, contohnya gimana contohnya coba gitu. Mithaluhu qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah tata quru ya. Coba kita lihat ini perempuan yang tertolak itu iddahnya berapa? Iddahnya 3 sucian. Iddahnya 3 sucian kan ya, salah tata quru 3 sucian. Ma'a qauli ba'dahu kemudian wa bu'ulatuhun ahqqu biradihinna. Ya, suami mereka itu lebih berhak untuk rujuk ya. Ya, ketika dalam masa iddah suami mereka itu lebih berhak untuk rujuk ya, bisa rujuk ya. Qadamri bu'ulatuhunna lirraj'iyat wa yashmalu qaulu ta'ala. Nah, tolak itu ada 2 Mas ya. Sampean paham tolak enggak? Ya, Mas? Enggak ada. Waduh. Tolak itu kan ada 2 kan, tolak rojai. Tolak itu jatahnya berapa, Mas? Tolak itu jatahnya 3 kan ya? Kalau 1 tolak masih punya jatah ya, lagi 1. Dalam artian bisa rujuk ya, Mas ya. Misalnya ada orang Zaid nih mentolak istrinya, seret. Kemudian iddah ya, iddah itu selama 3 sucian. Sebelum selesai iddah, suaminya merujuk ya. Ayo kamu tak kembalikan lagi. Ya, berarti gak usah akad ya, rujuk ya. Kemudian ditolak lagi. Masih ada kesempatan nggak untuk rujuk? Masih ya, karena jatahnya 3 ya, apa? 3 ya. Set. Tapi kalau kemudian setelah dirujuk, udah kedua kalinya ditolak lagi, maka nggak bisa kan Mas ya? Kalau udah 3 kali maka nggak bisa. Gitu Mas ya? Iya. Nah, jadi tolak itu ada yang namanya tolak rojai, ada yang namanya tolak bain. Kalau tolak rojai itu tolak yang bisa bisa dirujuk Mas. Kayak tadi itu Mas. Ya, saya tolak apa Zaid menolak istrinya 1 kali, itu kan bisa rujuk. Itu namanya tolak rojai. Dalam artian kita masih bisa untuk rujuk selama masih belum keluar iddah. Tapi kalau udah 3 kali, itu kan nggak bisa rujuk. Itu namanya tolak bain. Tolak bain. Paham Mas ya? Tolak rojai, ada tolak rojai, ada tolak bain. Paham Mas? Iya, Ustaz. Nah, di sini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Perempuan-perempuan yang tertolak itu iddahnya berapa? Masa tunggunya 3 sucian. Oke. Kemudian ayat yang setelahnya wa bu'ulatuna haqqu biradihinna. Suami-suami mereka itu berhak untuk merujuk. Nah, coba hunna di sini kan hunna domir hunna kembali ke siapa Mas? Hunna kembali ke mutallaqat kan ya? Suami-suami mereka maksudnya perempuan yang tertolak ini itu paling berhak untuk merujuk mereka. Ya, ya enggak Mas? Iya. Ya. Nah, apakah ini berarti bahwasannya hunnah di sini itu taksis? Ya,
kembalinya domir kepada ini kan sebenarnya am Mas ya. Ini kan sebenarnya am ini. Wal mutallaqatu, orang-orang perempuan yang tertolak itu iddahnya 3 sucian. Ya, ini am ini tolak baik itu yang tertolak bain ataupun tolak roj'i, baik itu tolak 1, tolak 2 atau tolak 3. Iddahnya tetap 3 sucian. Nah, kemudian ada ayat setelahnya bahwasannya suaminya itu mantan suaminya itu yang paling berhak untuk bisa merujuk kepada mereka. Ini kan kalau bisa rujuk berarti tolak apa Mas? Tolak roj'i kan ya? Nah, apakah ini berarti ini mentahsis? Dalam artian ini yang dimaksud dengan ayat ini berarti tolak roj'i saja. Berarti tolak roj'i itu iddahnya 3 sucian. Berarti yang enggak tolak roj'i itu enggak 3 sucian. Apakah seperti itu? Enggak ya. Jadi ini kembalinya domir kepada lafadz am di sini itu bukan berarti apa namanya? Bukan berarti taksis ya Mas ya. Jadi tetap ya, baik itu yang tolak rojai atau tolak bain, tolak 1, tolak 2, tolak 3 itu iddahnya tetap berapa? 3 sucian. Ini domir kembali ini bukan berarti ini mentaksis. Ini domir kembali kan suami mereka berhak untuk rujuk ya. Seakan-akan ini maksudnya rujuk gitu ya. Nah, tapi enggak mentaksis. Paham Mas ya? Iya, Sat. Gimana? Iya, Sat. Ya, gimana? Itu bulatuna itu baliknya ke al-mutallaqatu. Iya, buul itu kan artinya suami. Suami-suami mereka itu yang paling berhak untuk merujuk mereka. Nah, berarti kan rujak ini kan ini hunna ini kan berarti kan apa namanya? Rojai kan ya. Kalau bain kan nggak bisa dirujuk, Mas. Sedangkan ini kan mutlak apa am ini kan mencakup rojai dan bain, perempuan yang tertolak rojai ataupun perempuan yang tertolak bain. Nah, tapi di sini yang bisa rujuk wabu'ula itu suami-suami mereka berhak untuk merujuk mereka. Berarti di sini hunna di sini maksudnya yang tolak rojai. Apakah ini berarti mentaksis di sini? Enggak. Jelas ya? Iya, Sat. Ya. Jadi kembalinya domir kepada lafadz am itu bukan berarti kembalinya domir tadi itu mentaksis ya, enggak bisa. Ya. Oke, lanjut. Nah, itu kembalinya domir kepada sebagian am apakah mentaksis? Kenyataannya enggak. Oke, lanjut. Madhabur rawi la yukhassis. Ya, madhabnya rawi itu tidak bisa mentaksis hadis ya. Misalnya ada rawi ya, misalnya ada rawi yang meriwayatkan hadis, Mas. Nah, ada rawi yang meriwayatkan hadis, misalnya Imam Bukhari, misalnya madhabnya Imam Bukhari ini kan Syafi'i. Ada hadis yang am misalnya. Apakah nanti madhab yang dianut oleh perawi di sini itu mentaksis daripada hadis yang dia riwayatkan? Nah, enggak ya. Walastu anna madhabar rawi lil ami bihilafihi la yukhassisu, itu enggak bisa mentaksis walau kana sahabian, walaupun perawi tersebut itu sahabi. Contohnya coba kita lihat contohnya, wadzalika ka khabaril Bukhari, seperti contoh hadisnya Imam Bukhari, man badala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka dia harus dipukul, harus dibunuh. Ma'aqaulihi ya, ma'aqaulihi in soha anhu anal murtad la tuqtal. Tapi madhabnya Ibnu Abbas mengatakan ya, ma'aqaulihi ya, pendapatnya Ibnu Abbas mengatakan in soha ya, jika emang benar dari beliau bahwasannya anal murtad la tuqtal, bahwasannya orang yang murtad itu tidak bisa dibunuh, tidak boleh dibunuh. Apakah Ibnu Abbas kan melewatkan hadis ini kan? Ini am kan ya? Ini kan am ya. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka dia harus dibunuh. Kemudian
perawinya Ibnu Abbas berpendapat bahwasannya perempuan ya, murtadah ini perempuan ya. Ini kan khos Mas ya. Ini kan umum ya. Baik itu perempuan atau laki-laki. Nah, murtadah di sini khos ya. Perempuan yang murtad itu nggak boleh dibunuh. Apakah ini mentaksis pendapatnya perawi di sini mentaksis daripada hadis yang dia riwayatkan? Enggak. Ya, jelas Mas ya? Gampang ini ya. Iya Mas. Halo? Iya, Ustaz. Oke. Ini gampang. Nah, kemudian ini. Dzikru ba'di afrodil am la yukhassisuhu. Ya, menyebutkan sebagian komponen-komponen am itu bukan berarti mentaksis daripada am. Ya, misalnya amnya disebut ya. Nah, coba kita contohnya ya, baca caranya wala su'anna dzikra ba'di afrodil am bihukmil am la yukhassisu. Menyebutkan sebagian komponen-komponennya am itu bukan berarti mentaksis daripada am tersebut. Coba kita lihat contohnya. Misaluhu ya, coba kita lihat contohnya. Ayyuma iha bin dubigo faqat tahura ya. Ini Mas, coba Mas, hadis ini Mas. Kulit apapun ya, kulit hewan apapun jika jika disamak maka akan jadi suci. Paham sama Mas ya? Dalam bab fikih itu ya. Kulit yang disamak itu. Iya, Ayu Ustaz. ihba iha bin dubigo faqat tahura. Kulit apapun yang disamak maka dia akan menjadi suci. Nah, kemudian khabari Muslim di sini ada hadis Muslim yang menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi syatin mayyitatin faqala ya. Kemudian ada hadis Rasulullah yang mengatakan ada hadis Muslim yang mana Rasulullah melewati kambing yang udah mati ya, mayit ya, bangkai. Kemudian bilang ke orangnya, "Hala akhadtum ihabaha fadabaktumuhu fantafa'tum bi?" Tidakkah engkau mengambil kulit daripada kambing tadi? Kemudian engkau sama nanti akan kamu bisa manfaatkan ya. Faqalu innaha maitatun ya. Kemudian dijawab oleh para sahabat, "Enggak Rasulullah, itu mayit, bangkai. Innama hurrima akluha." Bangkai itu haram apa? Haram makannya saja, kulitnya halal. Nah, coba Mas. Di sini kan amas ya. Ayu ihba bin duwiba faqat tahura. Ya, kulit apapun yang disamak itu akan jadi suci ya. Kulit apapun ketika dia disamak maka dia akan jadi suci. Kan kayak gitu kan? Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan hadis ya, hadis hewan khusus ya, menyebutkan hewan khusus bahwasannya kambing itu boleh disamak. Ada kambing yang meninggal, kambing yang mati tanpa disembelih, kemudian Rasulullah kamu nggak ambil kulitnya, kemudian kamu sama ya, kemudian kamu manfaatkan. Nah, penyebutan salah satu daripada komponen am di sini, ini kan kulit secara umum Mas ya. Kalau yang di ini Mas ya, ini kan kulit secara umum. Ihab ini kulit secara umum. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan sebagian yaitu kulitnya kambing. Apakah berarti di sini di sini mentaksis daripada am di sini? Rasulullah kan menyebut sebagian. Apakah di sini menyebut sebagian di sini mentaksis daripada am yang sebelumnya? Nah, menurut pendapat yang aso enggak Mas. Enggak mentaksis. Paham Mas ya? Iya, Ustaz. Gampang ini ya, gampang ya. Jadi awalnya ada hadis yang am, kemudian di sana ada hadis yang khos ya. Menyebutkan saja, enggak menyebutkan hukumnya gitu ya. Cuma menyebutkan saja. Misalnya saya tadi
saya ngomong sekarang ya, aku tadi memukul anak-anak anak-anak kampus UNESA misalnya. Nah, kemudian beberapa menit yang lalu saya ngomong, aku tadi memukul Zaid. Zaid yang mana Zaid ini anak kampus UNESA. Apakah berarti itu taksis? Ya berarti yang saya pukul itu cuma Zaid saja. Nah, apakah seperti itu? Enggak ya. Sama contohnya seperti ini. Coba ya, lanjut dikit ya. Oke, Qasrul ami alal mu'tadi wa ma rawahu wa ma wara'ahu. Al asoh ya, menurut pendapat yang asoh, al am la yuksaru alal mu'tad ay asabiq wa asabiq urudal am wala ala ma wara'ahu. Bal yajril am ala umumihi fihi. Ya. Jadi am itu tidak bisa ditaksis dengan kosru itu yuksor itu ditaksis Mas, sama saja. Yuksor kan diringkas berarti ditaksis ya. Jadi am itu tidak bisa ditaksis kepada yang kebiasaan dengan sesuatu kebiasaan. Ya misalnya jangan kamu apa namanya berbukalah kamu dengan yang manis-manis misalnya. Ya kebiasaannya orang berbukanya itu pakai es misalnya es ya berbukanya itu pakai apa? Pakai es. Apakah berarti es itu mentaksis daripada am? Ya manis-manis kan banyak Mas, kurma, permen, madu. Tapi kebiasaannya orang-orang itu bukannya pakai es karet misalnya, es yang manis-manis misalnya. Apakah kebiasaan orang-orang ini mentaksis daripada keumuman? Enggak ya, enggak bisa seperti itu. Gampang ini Mas ya. Paham nggak Mas? Ini maksudnya Mas. Hah? Tidak di koser tuh ringkas Tidak gitu kan. ditahsis. Iya tidak ditahsis maksudnya. Yuksor itu tidak ditahsis, tidak diringkas. Tidak ditahsis. Misalnya kebiasaannya orang itu misalnya dikatakan berbukalah kamu dengan yang manis-manis. Kemudian kebiasaannya masyarakat sini itu bukannya pakai es yang manis. Ya, manis-manis kan banyak Mas ya. Tadi kan diperintahkan kita untuk membuka yang manis-manis. Manis-manis kan banyak, kurma, madu, es, permen. Nah, kemudian kebiasaannya orang-orang itu bukannya pakai es. Apakah di sini itu mentaksis? Kebiasaan di sini itu mentaksis. Enggak, Ustaz. Paham? Apakah seperti itu? Nah, enggak ya, enggak. Jadi kebiasaan itu enggak bisa mentaksis. Contohnya apa? Kita lihat contohnya. Ka, ka, Kaangkanat ada tuhum tanah walal bur. Itu mana nuhiya an bait ta'am bi jinsihi mutafadilan. Bagi la yuksurul am ta'am alal buri al mu'tad. Ya, misalnya ada masyarakat suatu desa, suatu negeri yang kebiasaannya itu makan gandum ya, makan roti. Kemudian Rasulullah melarang kita untuk riba makanan ya. Jadi meriba menjual beli makanan dengan yang sama jenis tapi beda takaran. Nah, tapi masyarakat di sana itu kebiasaan makanannya itu makan gandum. Apakah berarti mentaksis daripada hadis Rasulullah? Berarti ini khusus gandum karena kita biasanya makan gandum. Apakah seperti itu? Enggak. Ya, enggak ya. Gampang ini Mas. Kurang dikit. Habis itu selesai. Oke, yang ini setelahnya. Umum minahwi naha an ba'il gharar. Ya, bahwasannya tidak umum ya contoh perkataan daripada hadis yang dikatakan naha an ba'il gharar ya, dilarang untuk jual beli sesuatu yang horor itu tidak yang majhul ya, yang tidak diketahui, yang masih majhul. Wal aso, menurut pendapat yang aso, an-nanah wa qaula sahabi, qauli sahabi seperti contoh perkataan sahabat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah berkata ya, sahabat mengatakan bahwasanya Rasulullah melarang nahaan ba'il gharar. Kama rawahu Muslim min riwayat Abi Hurairah la ya'ummu kulla ghararin. Nah, ini bukan berarti
Nah, apakah ini am, Mas? Misalnya nih ada sahabat yang bilang ya, sahabat Rasulullah bilang, Rasulullah melarang kita untuk jual beli sesuatu yang tidak diketahui, gharar. Apakah itu mencakup segala sesuatu yang nggak diketahui? Itu kan bukan perkataan Rasulullah ya, cuma pemahaman sahabat yang memahami Rasulullah seperti ini ya, bukan perkataannya Rasulullah, tapi sahabat yang memahami Rasulullah ya, yang memahami Rasulullah ya. Rasulullah loh melarang kita untuk jual beli sesuatu yang masih apa namanya tidak diketahui. Ya, apakah ini am? Enggak. Menurut pendapat Kil dikatakan ini am, jelas. Tapi di sini dikatakan kul naduhur umumil hukmi bihasabi dzanni wala yazamun itiba'u bidzalik. Ini ya. Ini sahabat. Di sini dikatakan ini sahabat. Ya, ini bukan perkataannya Rasulullah, ini cuma pemahamannya sahabat dalam memahami Rasulullah, bukan perkataannya Rasulullah. Jadi ini tidak bisa kita aplikasikan gitu loh. Wala yazamun itu bukan. Dan kita nggak wajib mengikuti sahabat. Yahtamil ayyakuna nahyu an bai'il gharar bi sifatin yahtasubi. Karena ada kemungkinan ketika itu Rasulullah itu cuma melarang sesuatu yang gharar, tapi ghararnya itu sesuatu yang khusus gitu loh, enggak am, tapi para sahabat memahaminya salah. Sahabat mengira bahwasanya itu am. Fatawahumur rawi aman, ya, fatawahamahu rawi aman. Ya, wa udilat ila nahyan ba'il gharar an qaulihi qada bi syuf'a lil jar. Liqaulihi ka qaurihi minal muhadditsin huwa lafdzun la yu'raf. Ya. Nah, ini cuma kalau ini ibarat ini ibaratnya apa majmu apa jamul jawami ya kayak gini. Ini seperti itu, Mas. Ya. Jadi pemahamannya sahabat hadis yang pemahamannya sahabat yang berisi pemahamannya sahabat Rasulullah melarang ini, Rasulullah memerintahkan ini, itu tidak bisa kita hukumi am ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan para sahabat itu sahabat itu memahaminya salah ya, ada salah pemahaman ya. Gimana Mas, jelas? Ya, Ustaz. Oke, kalau udah jelas kita cukup sampai di sini ya. Kita besok lanjut lagi. Hari apa besok? Jumat bisa Mas, jam 1. Lihat Ustaz, saya nggak tahu besok ngapain. Oke. Oke ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.